Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal-soal CAT pada persiapan perekrutan PPK maupun PPS pada pemilu atau pemilu kada tahun 2020. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung saja kita ke soal-soalnya. Soal yang pertama, berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK kecuali A. Surat suara calon pemimpin kepala daerah, B. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, C. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, D. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel, dan E. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu E. Daftar hadir pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara. Soal selanjutnya yaitu setelah menerima BA dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS, selanjutnya PPK A. Mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri penyerahan rekapitulasi, B. Melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil perhitungan suara, C. Membuat BA penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara, D. Mengoreksi hasil perhitungan suara dari KPU Kabupaten Kota, dan E. Membuat perencanaan strategis hitung cepat. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu C. Membuat BA penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara. Soal selanjutnya yaitu berita acara atau BA dan sertifikat hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh A. Seluruh anggota PPK dan Panwascam serta saksi peserta pemilu yang hadir, B. Seluruh anggota PPS dan PPK serta saksi peserta pemilu yang hadir, C. Ketua PPK, Ketua Panwascam dan saksi peserta pemilu yang hadir, D. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir, dan E. Keseluruhan saksi peserta pemilu yang hadir. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta pemilu yang hadir. Soal selanjutnya yaitu syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memiliki konflik dengan petahana diatur dalam Undang-Undang 2 A. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, B. Undang-Undang nomor 32 tahun 2014, C. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, D. Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, dan E. Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Soal selanjutnya yaitu KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu A. 1 hari dalam kurung hari yang sama dengan hari pemungutan suara, B. 2 hari setelah pemungutan suara, C. 3 hari setelah pemungutan suara, D. 4 hari setelah pemungutan suara, dan E. 5 hari setelah pemungutan suara. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu A. 1 hari, yang dimana hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Soal selanjutnya yaitu Undang-Undang Pemilu yang pertama kali memuat ketentuan bahwa setiap 3 calon terdapat sekurang-kurangnya 1 perempuan adalah A. Undang-Undang nomor 12 tahun 2003, B. Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, C. Undang-Undang nomor 3 tahun 1999, D. Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, dan E. Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Soal selanjutnya, peserta pemilihan dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota kepada Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota dalam jangka waktu beberapa hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota ditetapkan A. 3 hari kerja, B. 5 hari kerja,
C. 7 hari kerja, D. 9 hari kerja, dan E. 14 hari kerja. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu A. 3 hari kerja. Soal selanjutnya, sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung hal-hal sebagai berikut ini kecuali A. Jumlah pemilih yang diberikan surat suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS, B. Jumlah pemilih di TPS lain, C. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP elektronik, D. Jumlah suara yang tidak terpakai, dan E. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu B. Jumlah pemilih di TPS lain. Soal selanjutnya yaitu penyandang disabilitas untuk pemilih dipilih dan sebagai penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal berapa? A. Pasal 3, B. Pasal 2, C. Pasal 5, D. Pasal 4, dan E. Pasal 6. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu C. Pasal 5. Soal selanjutnya yaitu jumlah pemilih setiap TPS paling banyak berjumlah A. 500 orang, B. 400 orang, C. 800 orang, D. 1000 orang, dan E. 100 orang. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu A. 500 orang. Soal selanjutnya, berikut ini adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial kecuali A. Presiden memegang jabatan kepala negara, B. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, C. Presiden bertanggung jawab kepada DPR, D. DPR tidak dapat memberhentikan Presiden kecuali terbukti melanggar konstitusi, dan E. Presiden memegang jabatan kepala pemerintah. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu Presiden bertanggung jawab kepada DPR. Soal selanjutnya yaitu jumlah anggota DKPP dari unsur tokoh masyarakat yang diusulkan Presiden. A. 3 orang, B. 5 orang, C. 6 orang, D. 7 orang, dan E. 2 orang. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu B. 5 orang. Soal selanjutnya, pasal 21 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memuat salah satu prinsip pemilu demokratis yaitu A. Kebebasan berpendapat, B. Hak pilih universal, C. Hasil yang cepat, D. Media yang bebas, dan E. Sistem yang mudah dipahami. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu B. Hak pilih universal. Selanjutnya, jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU kabupaten kota, dan jumlah anggota Bawaslu provinsi dan jumlah anggota Bawaslu kabupaten kota ditentukan berdasarkan titik 2 A. PKPU dan peraturan Bawaslu, B. Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, C. Lampiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, D. Peraturan pemerintah, dan E. Keputusan Presiden. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu B. Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan penyelenggaraan pemilu dalam waktu 30 hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat kepada titik 2 A. DPR, Bawaslu, dan Presiden, B. Presiden, C. Bawaslu, D. MPR, dan E. Presiden dan DPR. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu E. Presiden dan DPR. Soal selanjutnya, di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. MPR, B. DPA, C. BPK, D. MA, dan E. MK. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu B. DPA. Soal selanjutnya, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 21 hari, C. 23 hari, D. 14 hari, dan E. 3 hari. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. 14 hari. Soal selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Langsung oleh rakyat, B. Langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Penetapan Presiden, D. Demokratis,
dan E. Demokratis yang diatur oleh tata tertib DPRD. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. Demokratis. Soal selanjutnya yaitu perilaku penyelenggara pemilu yang tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun peserta pemilu. Calon peserta pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu merupakan pelaksanaan dari prinsip 2. A. Adil, B. Tertib, C. Mandiri, D. Jujur, dan E. Profesional. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu D. Jujur. Soal selanjutnya yang termasuk tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap, B. Kampanye, C. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon, D. Pembentukan Panwas Pemilu Kada, dan E. Jawaban A, B, C, dan D benar semua. Jawaban yang benar pada soal ini yaitu E. Jawaban A, B, C, dan D benar semua. Itulah tadi beberapa soal CAT prediksi persiapan seleksi anggota PPK maupun PPS pada pemilu, pada persiapan perekrutan PPK maupun PPS pada pemilu kada tahun 2024. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.